Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Etika Profesi, Kode Etik dan Tantangan. Di sini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Adinda Narira, NPM 2020520067, Lena Pangala, Najwa, dan Muhammad Alfari. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah prinsip-prinsip yang berlaku pada bidang tertentu seperti kedokteran, wartawan, dan akuntan. Etika profesi pada umumnya dinyatakan dalam kode etik yang menjadi pegangan dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengemban profesi tersebut. Selanjutnya, etika terbagi menjadi dua. Etika umum berbicara tentang kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana mengambil keputusan, serta mendalami rasionalitas, standar moral dan perbuatan, dan prinsip moral dasar dalam mengambil keputusan. Etika khusus dalam prinsip moral dasar yang diterapkan dalam bidang tertentu. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. B. Prinsip-prinsip etis profesi. Tanggung jawab adalah semua pengemban profesi dituntut untuk bertanggung jawab moral dalam pekerjaannya. Menurut John Martin Fisher dan Mark Rafiza, tanggung jawab menyangkut pelaksanaan tugas dan konsekuensinya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mengandaikan integritas, memperlihatkan dengan sikap jujur, komitmen dalam menjalankan etika profesi, objektivitas, memberikan penilaian atas tindakan dan keputusan dengan adanya data dan fakta, kompetensi, diperlihatkan dengan kemampuan dan keterampilan menjalankan pekerjaan, konfidensialitas, keteguhan dalam menjaga rahasia profesi, menurut Braithwaite merupakan bagian dari respek pada pekerjaan. Dalam diri seseorang, profesional perlu dibekali kualitas, pengetahuan, dan komitmen yang tinggi dalam bekerja. Profesi bukan hanya untuk diri sendiri, justru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, profesi merupakan aktivitas pengabdian bagi kepentingan umum. 2. Keadilan adalah menuntut agar dalam menjalankan pekerjaan kaum profesional menjamin hak semua pihak dan menghargai bidang profesi dan memberikan ruang gerak menurut fungsi dan kedudukan masing-masing. Ketika mengambil ahli pekerjaan yang bukan bidangnya, maka terjadilah konflik antar sesama mengemban profesi. Otonomi yaitu seorang profesional yang bebas dan mempunyai otonomi moral dan mandiri dalam mengambil keputusan dalam keadaan sulit. Kaum profesional harus berpijak pada kode etik profesional dan lembaga di mana ia bertugas dan setia pada kolegennya. 4. Kepercayaan dalam relasi dengan orang lain adalah modal nilai sosial yang penting. Menurut Francis Fukuyama, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting dalam profesi karena ungkap profesional. Nilai ini, seperti yang dikatakan oleh Stephen Mertz-Poffet dan Rebecca Merrill, bersumber dari kualitas pribadi, yakni memiliki integritas, tanggung jawab dan pekerjaan, dan kesesuaian perkataan dan perbuatannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lena Pangala. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kode etik profesi. Pertama, arti dan fungsi kode etik, di mana prinsip-prinsip etis profesi di atas dinyatakan dalam sebuah kode etik. Kode etik terdiri dari aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggota suatu profesi. Yang kedua, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan nilai suatu profesi. Nah, karena merupakan penerapan nilai, kode etik itu seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan tuntunan zaman. Nah, kode etik itu tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual serta progresif. Nah, apa sih itu fungsi kode etik? Nah, fungsi kode etik itu sendiri ada dua sisi. Yang pertama, kaum profesional. Nah, bagi kaum profesional, kode etik itu merupakan rambu-rambu moral yang memberi arah dan melaksanakan tugas. Dan sisi kedua adalah sisi masyarakat melindungi profesi dan kaum profesional serta masyarakat. Kode etik profesi memberi nilai tambah bagi kaum profesional. Nah, itu ada 5. Yang pertama, pelaku profesi akan lebih sadar tentang aspek moral pekerjaannya. Yang kedua, kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara mudah. Yang ketiga, ide-ide abstrak dari kode etik akan dinyatakan dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi.
Yang keempat, anggota komunitas profesi sebagai keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih baik standar pada garis profesi. Yang terakhir, kode etik akan mengarahkan anggota profesi untuk berperilaku baik dalam pekerjaannya. Selanjutnya, bagian pentingnya etika bagi akuntan itu yang pertama argumen dasar. Nah, argumen dasarnya berperilaku etis karena harapan masyarakat di mana-mana ekspektasi publik itu tidak terkecuali ditujukan bagi kaum profesional. Nah, termasuk bagi mereka yang bergerak di bidang jasa akuntan, ekspektasi publik itu mengisyaratkan bahwa akuntan perlu berpijak pada rambu-rambu etis dalam pekerjaan. Selanjutnya, ada 3 alasan yang melatar belakangi tentuan ini. Yang pertama, fungsi mendasar atau akuntan publik dan mengaudit keuangan perusahaan atau auditor internal dan eksternal. Yang kedua, pekerjaan akuntan itu berkaitan dengan nilai kebaikan yang tidak bisa kita ukur, yakni kepercayaannya. Yang ketiga, pekerjaan akuntan sangat rentan dengan pelanggaran karena adanya godaan yang sangat besar, baik godaan itu datangnya dari 2 kepentingan, yakni kepentingan korporasi dan kepentingan pribadi kita sendiri. Yang kedua, pentingnya studi etika. Dan pentingnya studi etika ini terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, memberi alasan rasional. Yang kedua, memberi insting. Yang ketiga, memberi pemikiran yang jernih. Yang keempat, memberi babat argumen etis. Yang terakhir, mengidentifikasi standar etis yang tepat. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tantangan studi etika dalam profesi akuntansi. Dengan melihat berbagai butir tentang referensi etika di atas, jelaslah bahwa profesi akuntansi tidak boleh mengabaikan etika. Sebaliknya, etika justru perlu mendapatkan perhatian yang sangat secara maksimal dalam menjalankannya. Sebagaimana profesi yang lain, bagi akuntan etika semacam minyak rumah sekaligus menjadi semacam perekat dalam kehidupan bermasyarakat. Etika akan membuat profesi berjalan dengan baik dan langgeng serta diterima oleh masyarakat secara baik-baik. Namun, dalam menjalankan etika dalam bidang akuntansi tidak terlepas dari tantangan. Menurut Anna Karmanska, tantangan itu berkaitan dengan 5 hal berikut, yaitu yang pertama, tantangan pendidikan etika. Yang pertama yaitu beragamnya masalah etis yang muncul dalam pekerjaan akunting. 2. Animo mahasiswa yang berbeda terhadap etika. Yang ketiga, tantangan akuntansi yang begitu banyak di tengah era globalisasi. Yang keempat, etika sebagai sebuah ilmu sangat berbeda dengan ilmu yang lain. Yang kelima, ilmu etika lebih cenderung merupakan sebuah aktivitas refleksi, kajian kritis terhadap permasalahan yang ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang utilitarisme dan deontologi. Yang pertama yaitu etika utilitarisme dalam bisnis. Kata utilitarisme yang berasal dari kata utilis yang berarti manfaat, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832 dengan melihat permasalahan pada kebijaksanaan pabrik saat itu. Disebut juga sebagai teori konsekuensialisme, yang berarti kualitas moral ditentukan oleh konsekuensi atau akibat yang dibawakannya. Perbuatan yang bermaksud baik tapi tidak menghasilkan apa-apa tidak akan disebut baik. Lalu 3. Prinsip utilitarisme. 1. Suatu kebijakan atau tindakan adalah baik dan tepat secara moral jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi seseorang. 2. Di antara kebijakan atau tindakan yang sama baiknya, kebijakan atau tindakan yang mempunyai manfaat terbesar adalah tindakan yang paling baik. 3. Di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat terbesar, kebijaksanaan yang mempunyai manfaat bagi orang banyak. Kekurangan etika utilitarisme antara lain adalah 1. Konsep manfaat yang begitu luas sehingga pada praktiknya malah menimbulkan masalah. Contohnya masuknya industrialisme di daerah pedesaan. Contoh kasusnya yaitu kasus Riyadi Connection, kasus impor beras. 2. Hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya, yaitu padahal sangat mungkin terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik tetapi ternyata mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi seseorang itu. 3. Tindakan menghargai kemauan atau motivasi baik seseorang. 4. Secara khusus, sulit untuk menilai atau mengkualifikasikan variabel moral, contohnya polusi udara, hilangnya air bersih, kenyamanan, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. 3. Kriteria. 1. Manfaat
kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Demikian pula sebaliknya. 2. Manfaat terbesar. Kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang mendatangkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Sekalipun dalam keadaan rugi, diusahakan menyebabkan kerugian terkecil. 3. Bagi sebanyak mungkin orang, kebijaksanaan atau tindakan yang baik secara moral apabila memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Sekalipun dalam keadaan rugi, diusahakan menyebabkan kerugian sekecil mungkin bagi sedikit orang. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Hak didasarkan atas martabat manusia yang sama dan sederajat. Karenanya, manusia seks individu, siapapun itu tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya tujuan yang lain. Banyak diterapkan pada individu karyawan. Contoh, A. Karyawan berhak mendapatkan gaji dan lingkungan, serta jaminan kerja yang layak. B. Karyawan wanita berhak digaji sama dengan karyawan pria. C. Konsumen berhak atas produk yang aman dan sehat sesuai dengan harapannya ketika ia membelinya. Teori keutamaan dilandaskan pada pertanyaan what kind of person should she or he be. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan itu adil, jujur ataukah murah hati, tetapi ditekankan apakah seseorang melakukan perbuatan adil, jujur atau murah hati. Keutamaan didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku baik secara moral. Teori-teori etika. 1. Deontologi. 2. Teleologi, utilitarianisme dan egoisme. 3. Hak. 4. Keutamaan. Selanjutnya, Teori deontologi berasal dari bahasa Yunani, deo kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Sesuatu tindakan dikatakan baik atau bermoral karena tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan bukan dan pada tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Etika teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau sesuatu tindakan dinilai baik atau moral kalau yang diakibatkan baik atau berguna. Permasalahan dalam etika teologi. 1. Bagaimana menilai akibat atau tujuan baik dari suatu tindakan. 2. Untuk siapa? Mendorong munculnya teori egoisme etis dan teori utilitarisme. Egoisme etis. Inti pandangan egoisme, tindakan dari setiap orang pada dasarnya adalah untuk mengejar kepentingan pribadi dan menjauhkan diri dari dirinya sendiri. Bahasa Aristoteles, tujuan hidup dan tindakan setiap manusia adalah untuk mengejar kebahagiaan. Egoisme dianggap bermoral atau etis karena kebahagiaan dan kepentingan kepribadian dalam bentuk hidup, hak dan kewajiban secara moral dianggap baik dan pantas untuk diupayakan. Egoisme hedonitis. Hedonitis yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik dan bersifat vulgar, atau mengartikan tindakan bermoral sebagai tindakan yang mendatangkan kenikmatan dan menghindari penderitaan, atau mencapai suatu tujuan dengan menghalalkan segala cara, mengorbankan hak dan kepentingan orang lain untuk mendapatkan kenikmatan lahiriah. Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, pada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.